Kamu bangun di rumah yang ultra modern, lalu keluar menuju balkon dan mengagumi badai pasir di kejauhan. Badai yang seperti dinding berwarna kemerahan bergerak mendekat dan telah mencapai tempat parkir roket Starship-mu yang mengilap. Ketika badai mereda, kamu pun mengenakan pakaian luar angkasa, naik ke rovermu dan berangkat ke kantor. Tugasmu hari ini adalah memantau instrumen di pabrik ekstraksi air tawar. Malamnya, shift kerjamu berakhir dan kamu kembali ke rumah. Robot tukang masak sudah menyiapkan makan malam, kentang goreng. Tentu, kentangnya ditanam di sini, di Mars. Skenario ini bisa saja terjadi pada tahun 2050, bahkan bisa lebih awal lagi. Elon Musk berencana mengirim 1 juta orang ke Mars sebelum 2050. Sangat ambisius dan sangat sulit dicapai. Terbang ke Mars sangat mahal, juga memakan waktu dan penerbangannya terdiri dari beberapa tahap. Kita menuju ke landasan peluncuran, tempat Starship pertama sedang disiapkan untuk lepas landas. Roket ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah booster super heavy. Benda ini akan membantu pesawat yang berat melawan gravitasi bumi dan meninggalkan planet kita. Boosternya akan membawa Starship ke orbit, lalu melepaskan diri dan kembali ke bumi. Pada saat itu, Starship akan melayang di orbit, menghabiskan hampir semua bahan bakarnya selama lepas landas. Langkah selanjutnya adalah mengisi ulang bahan bakar Starship tepat di orbit. Booster lepas landas lagi dari landasan peluncuran dan membawa bahan bakar untuk pesawat antariksanya. Starship masih kosong karena kita tidak ingin menghabiskan banyak bahan bakar untuk mengangkatnya keluar dari orbit. Jadi, sekarang giliran roket pendorong lain yang membawa muatan untuk Starship. Makanan, bahan bangunan, dan peralatan penelitian dimuat di ruang kargo. Akhirnya, semua siap. Pesawat antariksa kita akan memulai perjalanan panjangnya menuju Mars. Ini baru 1 pesawat yang diluncurkan. Tapi ingat, pesawat ini hanya bisa menampung 100 orang, sementara kita berencana mengirim 1 juta orang ke Mars. Angka ini hampir setengah dari populasi kota Bandung. Itu artinya kita membutuhkan setidaknya 10.000 kapal untuk seluruh misi ini. Juga lebih banyak booster untuk mengisi bahan bakar dan mengirim kargo ke orbit. Jika 1 Starship berharga sekitar 112 triliun rupiah, misi ini akan menelan biaya yang sangat mahal. Kunci untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan kembali kapal-kapal ini. Begitu kapal telah mengirim orang ke Mars, kapal itu harus kembali mengisi bahan bakar dan terbang kembali ke bumi untuk gelombang berikutnya. Ya, semacam bus luar angkasa lah. Masalah lainnya adalah waktu. Orbit bumi dan Mars tidak berbentuk lingkaran sempurna. Kedua orbit ini memiliki panjang yang berbeda dan mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda pula. Saat bumi dan Mars berada pada jarak terjauh, jaraknya sekitar 400 juta kilometer. Dan jarak terdekatnya, yaitu saat bumi dengan sempurna berada di antara matahari dan Mars, adalah 55 juta kilometer. Ini dia target kita. Setiap 26 bulan sekali, bumi dan Mars berada pada jarak terdekatnya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan roket, guna menghemat waktu tempuh sesingkat mungkin, yaitu antara 6 sampai 8 bulan. Jika penerbangan pertama dijadwalkan pada tahun 2025, dan kita berencana untuk menyelesaikan misi ini pada tahun 2050, kita hanya akan memiliki 12 kloter saja. Sedangkan kita perlu meluncurkan setidaknya 833 kapal setiap kloternya. Masalah lainnya adalah ketiadaan bobot. Dalam perjalanan ke Mars, astronot akan menghabiskan lebih banyak waktu pada gravitasi nol dibandingkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tanpa gravitasi, otot manusia bisa melemah. Bahkan jarak antara tulang belakang mereka sedikit meningkat. Jadi, selama misi ini, astronot akan menjadi sedikit lebih tinggi. Sepanjang perjalanan, setiap anggota tim harus terus berlatih di gym agar siap bekerja keras saat tiba di Mars. Selain itu, akan dibutuhkan pula kapal kargo dengan manusia di dalamnya. Saat manusia tiba di Mars, mereka perlu membangun sebuah kota dari awal. Bahan konstruksi, peralatan, mesin. Muatan kargo yang dapat dibawa kapal Starship adalah sekitar 75 ton. Itu setara dengan 30 mobil SUV.
Jadi, kita akan membutuhkan lebih banyak kapal untuk membawa semua yang kita butuhkan. Jadi, biaya seluruh misi ini bisa meningkat jadi 2 kali lipat. Tapi, ada cara yang lebih murah untuk mencapai Mars, yaitu melalui Gateway Station di bulan. Ini semacam stasiun luar angkasa internasional yang hanya mengorbit bulan. Stasiun ini juga memiliki banyak ruangan untuk astronot, area tempat tinggal, ruang penyimpanan, dermaga untuk kapal, dan unit penelitian. Intinya adalah jauh lebih mudah bagi sebuah pesawat luar angkasa untuk diluncurkan dari stasiun seperti ini, karena tidak adanya gravitasi. Sehingga kapal tidak harus menggunakan bahan bakar dalam jumlah yang luar biasa untuk meninggalkan atmosfer bumi. Hanya saja butuh dana 2,1 kuadriliun rupiah untuk membangun stasiun luar angkasa internasional. Sedangkan membangun Gateway Station bisa lebih mahal dari itu, tapi kita bisa menghemat lebih banyak uang nantinya. Pesawat ruang angkasa Orion yang relatif kecil akan membawa astronot dari bumi ke Gateway Station. Kemudian, setelah serangkaian persiapan, para astronot akan melakukan perjalanan jauh ke Mars. Yuk, sedikit dipercepat. Beberapa kapal pertama telah berhasil mengirimkan muatannya ke permukaan planet merah. Sayangnya, kita tidak bisa bersantai karena kita harus membangun kota dan mempersiapkan kedatangan kelompok orang berikutnya. Energi menjadi prioritas utama kita. Untuk ini, kita bisa menggunakan panel surya seperti di bumi atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Langkah selanjutnya adalah membangun perumahan. Karena kurangnya atmosfer di Mars, tidak ada yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Jadi, pilihan terbaiknya adalah membangun rumah di bawah tanah. Lalu, kita perlu melakukan ekstraksi air. Ada lapisan es di kutub Mars. Kita bisa mengambil air dari sana. Kemudian, oksigen. Tanaman seharusnya bisa membantu kita. Ada banyak karbon dioksida di Mars yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan bagi tumbuhan hijau sebelum akhirnya melepaskan oksigen. Yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan oksigen ini dan menggunakannya untuk bernapas. Cepat atau lambat, makanan yang kita bawa dari bumi akan habis. Jadi, kita harus menanam tanaman pangan langsung di Mars. Langkah ini memerlukan pupuk dan rumah kaca. Setelah semua hal tadi berjalan dengan baik, tugas berikutnya adalah menghasilkan bahan bakar. Kita membutuhkannya untuk kendaraan di Mars dan agar roket dapat kembali ke bumi. Bahan bakar dapat diekstraksi dari karbon dioksida di atmosfer dan air. Semua ini harus dilakukan dalam kondisi yang asing bagi kita. Gravitasi di Mars 3 kali lebih lemah daripada di bumi. Kamu akan bisa melompat lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat. Tapi terpapar lemahnya gravitasi untuk waktu yang terlalu lama dapat membahayakan tubuh kita. Setelah seluruh kota selesai dibangun di permukaan planet ini, saatnya mengubah Mars menjadi lebih nyaman sehingga menyerupai bumi. Ini disebut terraforming. Kita perlu meningkatkan tekanan di atmosfer agar air tidak hanya ada di sini dalam bentuk uap atau es, tetapi juga dalam bentuk cair. Untuk itu, kita perlu menaikkan suhu di permukaannya. Targetnya adalah 20 derajat Celcius. Saat ini, suhu di Mars rata-rata sekitar minus 63 derajat Celcius. Lalu, kita juga membutuhkan lapisan ozon seperti di bumi yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Terakhir, kita bisa mulai membuat biosfer, ekosistem untuk semua organisme seperti tumbuhan dan hewan. Secara bertahap, Mars akan mulai menyerupai bumi pada tahun-tahun terbaiknya. Untuk mewujudkan semua ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa cara. Misalnya, dengan menjatuhkan asteroid besar di permukaan Mars. Ini akan menghangatkan atmosfer dan membawa lebih banyak air dan gas ke sana. Planet ini juga bisa dihuni oleh berbagai macam bakteri. Di laboratorium di bumi, para ilmuwan telah mensimulasikan kondisi di permukaan Mars dan menemukan banyak bakteri dapat bertahan hidup di sana. Selama organisme ini bisa hidup, mereka bisa melepaskan oksigen dan gas lainnya ke udara. Selain itu, kita bisa membuat biodom, sejenis rumah kaca dengan kondisi yang nyaman. Kehidupan akan berkembang di dalamnya, dan tanah Mars secara bertahap akan cocok untuk makhluk hidup. Dan salah satu cara termudah adalah memanfaatkan efek rumah kaca. Di bumi, efek ini menyebabkan pemanasan global. Namun di Mars, emisi gas dari mobil dan pabrik dapat membantu menciptakan atmosfer.
Jika semua berjalan lancar, dibutuhkan 300 hingga 1000 tahun untuk mengubah wajah planet merah. Ilmuwan lainnya mengatakan ini akan memakan waktu jutaan tahun sebelum akhirnya manusia dapat melepas pakaian luar angkasa dan masker oksigen serta menyebut Mars sebagai rumah mereka. Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, 2 mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris.
dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita, Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars.
Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan massanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang, badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah.
Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang, dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30 jam untuk menyelesaikan satu orbit. Phobos makin mendekati Mars sekitar 2 meter tiap 100 tahun. Dalam 50 juta tahun mendatang, Phobos bisa jatuh ke planet itu atau hancur membentuk cincin. Dengan perasaan senang tapi capek, kamu kembali ke pesawat antariksamu. Besok kamu akan menjelajah lagi planet merah yang indah itu. Dan siapa tahu temuan apa yang menunggumu?